ada yang tak kenal dengan Metallica, band dengan aliran musik heavy metal, thrash metal, dan juga bisa disimpulkan sebagai band yang beraliran rock keras. Namanya sudah melegenda. Metallica adalah band metal yang memang selalu tanpa basa-basi dalam memainkan musik. Selalu akan dianggap sebagai salah satu ikon musik dunia. Tak diragukan lagi, tema-tema lagu yang dibawakan band ini selalu bicara tentang kritik sosial yang berkembang. Lirik-liriknya menghujam tajam, saling bersaut-sautan dengan permainan musik yang keras, menghentak, bertempo cepat, dan agresif. Proses terbentuknya Metallica pada tahun 1981 tidaklah sama dengan band-band lainnya di dunia. Semua bermula dari niatan iseng sang penggebuk drum, Lars Ulrich, yang memasang iklan di koran The Recycler untuk mencari musisi metal lokal yang mau membentuk band bersama dirinya dan tampil membuka konser Iron Maiden di Los Angeles. James Hetfield merespon iklan itu, meski sempat tak cocok, akhirnya mereka bersatu juga. Terbentuklah Metallica pada 5 Oktober 1981. James menjadi vokalis sekaligus gitaris, dan Lars mengambil posisi drummer. Mereka kemudian merekrut gitaris Dave Mustaine dan basis Ron McGovney. Pada zaman itu, Metallica banyak dipengaruhi oleh band cadas lainnya seperti Deep Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin, Aerosmith, dan Queen. Tema lagunya berkaitan dengan kondisi sosial. Musiknya keras menghentak, bertempo cepat, dan agresif. Sekitar tahun 1991, Metallica mulai populer. Band itu juga pernah berada di puncak Billboard 200. Hingga kini, Metallica disebut-sebut sebagai salah satu band paling berpengaruh di industri musik. Lagu perdana mereka, Hit the Likes, dirilis pada 1982 melalui album kompilasi Metal Massacre 1. Ketika Metallica ingin merampungkan album Kill 'Em All tahun 1983, dibutuhkan amunisi tambahan untuk memperkuat dan memperkaya komposisi musik mereka. Akhirnya, Cliff Burton bergabung sebagai pemain bass. Saat Metallica akan bertandang ke Rochester, New York untuk merekam album Kill 'Em All pada Mei 1983, masalah baru datang. Mustaine ternyata seorang pecandu narkoba. Perilakunya yang buruk pun membuat dirinya dipecat oleh semua anggota band. Tak mau menunda album, Ulrich menghubungi semua sahabat-sahabatnya untuk mencari gitaris pengganti Mustaine. Kirk Hammett, gitaris Exodus, adalah orang pertama yang merespon dan akhirnya menerima pinangan Ulrich. Album Kill 'Em All tahun 1983 yang agresif, cepat, dan garang menjadikan Metallica sebagai pencetus awal genre heavy metal jilid 2 yang biasa disebut thrash metal. Meski tak sukses secara finansial, album ini mendatangkan banyak penggemar bagi mereka. Album kedua Metallica, Ride the Lightning tahun 1984 adalah tanda-tanda awal puncak kejayaan mereka. Album ini sukses mengantarkan Metallica masuk ke major label besar di Amerika, yaitu Elektra Records. Selain itu, dengan lagu andalan berjudul Creeping Death, album tersebut laku keras di pasaran. Hingga kini, Ride the Lightning telah terjual lebih dari 6 juta keping di seluruh dunia. Berkat album itu juga, Metallica sukses menggelar tur Eropa pertamanya bersama Tank, band heavy metal asal Inggris, dan berkesempatan menjadi headline di festival musik rock terbesar Inggris pada kala itu, yakni Monster of Rock di Donington Park, Inggris, bersama nama-nama besar lainnya seperti Bon Jovi dan Red. Tak berhenti sampai di sana, pada tahun 1986, Metallica merilis album bertajuk Master of Puppets. Album ini kembali digadang-gadang sebagai album terbaik Metallica di era 80-an, bahkan hingga kini, dan sukses bertengger di posisi ke-29 Billboard 200. Karena keberhasilannya tersebut, Metallica yang sudah semakin percaya diri mulai berani menggagas sebuah tur solo bertajuk Damage Inc. Tour yang berlangsung pada 27 Maret tahun 1986 sampai 13 Februari tahun 1987. Namun siapa sangka tur besar tersebut memakan korban.
Dalam perjalanan menuju Swedia pada 27 September tahun 1986, bus yang ditumpangi Metallica tergelincir karena es dan terguling. Cliff Burton yang kala itu tidur tepat di samping jendela, terpelanting keluar dan tertindih bus. Burton pun meninggal dunia di tempat. Semua personil Metallica sangat terguncang setelah peristiwa itu. Hetfield, Ulrich, dan Hammett seperti tak tahu bagaimana cara melanjutkan Metallica tanpa sosok Burton yang dikenal karismatik dan penuh wibawa itu. Dalam wawancaranya bersama MTV di tahun 2007, Hetfield menjelaskan betapa terpukulnya dia jika mengingat tragedi kematian Burton. Usai memakamkan Burton dan meminta restu pada keluarganya, Metallica memutuskan untuk terus berkarya dan mencari pengganti Burton. Dari 40 orang yang mengikuti audisi pencarian pemain bass pengganti Burton, nama Jason Newsted akhirnya terpilih untuk menyelesaikan sisa tur dunia mereka. Nyatanya, Metallica tak pernah berhenti berkarya meski prestasi awal karir mereka di era 80-an dipenuhi intrik dan tragedi. Bagaimanapun juga, hingga saat ini Metallica telah membuktikan kesuksesan mereka menjadi The King of Metal yang menjadi panutan dan disegani oleh semua kalangan di dunia. Membahas ke belakang tentang masalah konser dan tur. Selama lebih dari 30 tahun karir Metallica, band itu telah menggelar lebih dari 1.800 konser di seluruh dunia. Konser pertamanya berlangsung di California, 14 Maret 1982. Menurut catatan sejarah, konser terheboh terjadi di Moskow tahun 1991. Jutaan orang menonton konser itu, bahkan mereka yang tidak punya tiket. Dalam setahun, Metallica bisa menjalankan lebih dari 100 konser. Berdasarkan catatan Setlist FM, 1992 adalah tahun terbanyak band itu mengadakan konser, sampai 168 kali. Paling sering, lebih dari 1.000 kali selama 32 tahun, yang digelar di kampung halamannya Amerika. Lokasi tersering yang kedua adalah Jerman, disusul Kanada, Inggris, dan Australia. Dari hampir 2.000 konser Metallica sepanjang perjalanan karirnya itu, ada satu lagu yang nyaris selalu dinyanyikan. Ya, apalagi kalau bukan Master of Puppets. Hingar-bingar langsung terasa jika lantunan lagu itu mulai dinyanyikan. Dari total 1.800-an konser Metallica, lagu Master of Puppets dinyanyikan sebanyak lebih dari 1.400 kali. Master of Puppets terdapat dalam album ketiga Metallica dan dijadikan judul album itu sendiri. Dirilis sejak 1986, lagu itu berjaya hingga kini. Albumnya bahkan terjual hingga lebih dari 4 juta kopi di seluruh dunia. Selama 72 minggu, album itu bercokol di Billboard 200 dan menjadi gold record pertama Metallica. VH1 bahkan menyebutnya lagu heavy metal terbaik ketiga sepanjang masa. Saat memproduksi lagu itu, personil Metallica beranggotakan James, Lars, Cliff Burton, dan Kirk Hammett. Di bawah Master of Puppets, lagu Creeping Death juga cukup banyak dinyanyikan sepanjang konser Metallica. Setelah itu, lagu berjudul One, Seek and Destroy, dan For Whom the Bell Tolls yang pernah dipentaskan lebih dari 1.200 kali. Nama Metallica ternyata tak muncul secara orisinal dari personelnya sendiri. Lars mengambil nama itu dari seorang temannya, Ron Quintana. Kedatangan Ron sebenarnya untuk berdiskusi karena ia dilematis antara dua nama untuk fanzine-nya, Metallica atau Metalmania. Rupanya Lars tertarik. Ia menyimpan nama Metallica untuk bandnya dan menyarankan nama lain untuk Ron. Tak ada arti khusus di balik nama itu. Yang jelas, Metallica menggambarkan genre musik yang dilakoni band itu, metal. Dalam bahasa Latin, Metallica berarti metal atau mineral alami. Lars CS pertama kali menggunakan nama Metallica saat mengisi album kompilasi Metal Massacre 1 dengan lagu Hit the Likes. Sayang, saat itu sempat ada kesalahan penulisan nama menjadi Metallica atau Double T. Seperti band lainnya, Metallica juga pernah gonta-ganti personil. Setelah mengganti Dave Mustaine dengan Kirk Hammett dan juga mencari pengganti Cliff Burton dengan James Newsted, namun pada akhirnya James mengundurkan diri pada 2001 karena alasan personal. 2 tahun lamanya, Metallica sempat tak memiliki basis. Akhirnya, pada 24 Februari tahun 2003,
mereka memperkenalkan Robert Trujillo sebagai bassis baru mereka. Fakta menarik lainnya adalah Metallica juga tampil membuat film Hollywood. Sebuah film berjudul Metallica Through the Never sudah dirilis pada tanggal 27 September 2013 yang lalu. Kali ini, Metallica juga akan tampil di film yang berjudul Metallica and San Francisco Symphony S&M 2. Berformat dokumenter, film ini akan menampilkan lagu-lagu klasik mereka dari rilisan S&M 1999, termasuk versi simfonik dari lagu-lagu baru. Film ini merupakan penampilan kedua Metallica yang berkolaborasi bersama San Francisco Symphony setelah sebelumnya pernah berkolaborasi di tahun 1999. Kabar terbaru, Lars Ulrich mengatakan bahwa Metallica tengah menggarap album barunya lewat fitur telepon video ketika menjalani karantina karena adanya pandemi corona. Dikutip dari NME, dalam sebuah acara yang dipandu oleh Fredrik Skavlan, Lars menjelaskan bahwa para personel Metallica bertukar ide melalui Zoom terkait materi di album baru yang akan mereka garap nanti. Selain bertukar ide melalui telepon video, mereka juga berkomunikasi melalui surat elektronik. Sebelumnya Metallica memang mengatakan mereka memiliki kemungkinan untuk kembali memproduksi lagu selama masa karantina. Metallica sebelumnya terakhir kali mengeluarkan album pada 2016 dengan judul Hardware to Self-Destruct.